Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, ini apa nyebutnya ya? Kita disuguhi setiap hari disuguhi tontonan betapa ketidakadilan ini benar-benar dipertunjukkan secara telanjang oleh kekuasaan. Dan yang membuat kita ngiri adalah bahwa kekuasaan itu tanpa malu-malu, nggak punya malu, nggak punya malu, seolah-olah nggak ada kekhawatiran nanti kalau rakyat marah bagaimana, kalau rakyat kecewa benar, EGP lah gitu ya. Emang gue pikirin mungkin begitu ya, atau pakai EGPW atau W-nya ya. Emang gue pikirin W gitu ya. Ini ada judul artikel dari Fakta Kini, BTS Meal, rakyat makan opo. Waduh, tulisan dari advokat Ahmad Hosinuddin ya. BTS Meal, rakyat makan opo, dari Fakta Kini. Saya bacain aja. Ahmad Hosinuddin, sastrawan politik. Sebenarnya tidak ada yang spesial dari makanan produk warteg tanda kutip ala Amerika yang beberapa waktu lalu sempat menghebohkan publik. BTS Meal terdiri dari 9 pieces chicken McNugget, ada 1 gelas Coca-Cola dan french fries, serta 2 saus spesial, sweet chili dan scallion saus. Itu makanan umum bagi kuli dan supir di Amerika. Di Indonesia McD itu masih menjadi simbol ya, masih menjadi simbol. Ketawa jadi. Tapi menurut Ahmad Hosinuddin, sastrawan politik yang sangat produktif menulis itu cuma makanan biasa bagi kuli dan sopir-sopir di Amerika. Waduh. Namun soal makan sekarang tidak hanya soal memenuhi hajat atau kebutuhan maksudnya ya. Bukan sekedar memenuhi kebutuhan terasa lapar. Makan sudah diubah menjadi hobi, bahkan gengsi. Makan sudah diubah menjadi hobi, bahkan gengsi. Jenis makanan tertentu akan dianggap wah jika dihidangkan dengan gaya tertentu. BTS Meal adalah cara bagaimana produsen cepat saji Amerika McDonald mengubah makan biasa menjadi gengsi. Dengan merekrut BTS, Bangtan Boys. Saya baru tahu nih BTS itu singkatan dari Bangtan Boys. Warteg Paman Sam ini ingin membuat kesan makan ini digerainya menjadi sesuatu gue gitu loh. Gitu kan, nggak salah ya, nggak ngalamin saya gitu ya. Soal apakah benar BTS Meal benar-benar makanan favorit anggota boyband asal Korea saat bepergian, itu hal lain. Untuk endorse sebuah produk memang perlu dibuat kisah naratif yang walaupun imajinatif, yang penting mampu melambungkan perasaan customer menjadi seolah seperti idola mereka saat melumat makanan itu. Oh, kalau makan gue dong kayak BTS Meal, gue kan makannya sama yang dimakan BTS Meal dan sebagainya. Dahsyat memang ya, persepsi imajinasi itu luar biasa, dikemas begitu rupa menghasilkan keuntungan dalam jumlah yang wah fantastis sekali. Saya sebut fantastis karena pasti McD pun membayar BTS sangat tidak murah. Dari mana uangnya? Ya dari konsumen. Dari konsumen, dia jual, dia itu hargain segala macam bla 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 untuk promosi, untuk bayar artis segala macam, untuk keuntungan dan lain. Itulah yang dibayar oleh konsumen. Dahsyat. Soal rusaknya standar hidup remaja, di mana mereka mengidolakan artis Korea, padahal artis tersebut meminjam istilah yang diungkap oleh UAS, Ustadz Abdul Somad, meminjam istilah yang diungkap oleh UAS sebagai orang-orang najis yang tak pernah mandi junub. Ngeri juga ya. Itu juga sebuah ironi. Nah, saya baca lagi ya. Soal rusaknya standar hidup remaja di mana mereka mengidolakan artis Korea, padahal artis tersebut meminjam istilah yang diungkapkan oleh UAS sebagai orang-orang najis yang tak pernah mandi junub. Itu juga sebuah ironi. Apalagi jika kultus terhadap artis Korea
dilakukan oleh remaja dan pemuda Islam. Mas Ahmad Ozainuddin, itu yang terjadi sekarang. Para pengemuja dan pengkultus artis-artis Korea itu, iya, sebagian besar remaja dan pemuda Islam. Paling tidak di Indonesia. Itu yang terjadi sekarang, oke? Semestinya anak-anak remaja dan pemuda Islam mengidolakan Salahuddin Al-Ayyubi, sang pembebas Palestina, atau Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel, atau Tariq bin Ziyad. Mereka adalah teladan yang bisa dijadikan kebanggaan. Aduh, permintaan Ahmad Ozainuddin ini ideal sih, ideal banget. Tapi di tengah suasana gempuran budaya hedonis yang difasilitasi dengan dana yang super besar, dengan tokoh-tokoh figur public figur yang tadi istilahnya tadi orang-orang najis yang tidak pernah mandi junub tadi. Aduh, ngeri sekali harapan Ahmad Ozainuddin ya, agar anak-anak kita, remaja-remaja kita mengidolakan Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, Tariq bin Ziyad dan sebagainya. Tapi sebagai sebuah harapan, tentu boleh-boleh saja. Atau tentu saja mengidolakan Rasulullah SAW dan para sahabat. Kisah kebesaran mereka tak akan lekang di telan zaman. Pas, setuju banget. Ini memang tugas para pendidik, para penyeru, para dai untuk bersaing. Bersaing melawan budaya hedonis, budaya apalagi ya, budaya pop yang sekular dan sebagainya, dengan didukung oleh media massa, oleh dana yang terbatas. Sementara para ustadz, para penyeru, para dai ya dengan ala kadar yang mereka bisa. Sungguh pertempuran yang sangat tidak seimbang sebetulnya. Tapi lagi-lagi bahwa sebagai sebuah upaya, sebagai sebuah harapan tetap harus dihidupkan. Namun soal lifestyle itu sudah jauh dari sahsiah atau kepribadian Islam. Umat Islam diajak berpikir ala barat, menerapkan sistem hidup barat, dan mengidolakan para pesohor barat, tak terkecuali artis Korea. Adapun BTS Meal, kritik dalam tulisan ini adalah bahwa produk ini telah menimbulkan ketidakadilan, baik ketidakadilan hukum maupun ekonomi. Di mana ketidakadilannya? Begini. Gegara makanan siap saji ini lagi-lagi protokol pandemi dan adigium kesehatan rakyat hukum tertinggi menjadi sekadar basa-basi. Wah, Anda tahu ceritanya? Saya lanjutkan lagi. Karena promo BTS Meal, kepolisian memanggil pengelola gerai McDonald terkait kerumunan massa imbas promo BTS Meal pada Rabu 9 Juni yang lalu. Namun Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan pihak pengelola menyampaikan permintaan maafnya terkait kerumunan yang ditimbulkan akibat promo BTS Meal. Kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Yunus Yusri, pengelola McD sudah menyampaikan permintaan maafnya akibat terjadinya kerumunan saat promo BTS Meal beberapa waktu lalu. Bukan cuma itu, bos. Menteri BUMN Erick Thohir dikabarkan ikut mengantre kerumunan hanya demi untuk membeli BTS Meal. Erick disebut sempat was-was, takut tidak kebagian. Erick menyebut paket BTS Meal yang didapatnya dibeli lewat layanan antar drive-thru untuk anak bungsunya Alia. Bayangkan saudara, Menteri Erick Thohir, menteri yang sangat berkuasa di bidang ekonomi karena dia memegang kendali penuh terhadap BUMN. Menteri yang sudah menempatkan para buzzer, relawan Jokower menjadi komisaris berderet-deret di BUMN-BUMN yang badan usaha milik negara. Mas Erick Thohir, seperti kata sampean, BUMN itu badan usaha milik negara, bukan badan usaha milik nenek lo. Kan begitu kan? Waktu Anda bicara di depan para komisaris dan direksi BUMN kan begitu kan? Begitu. Tapi prakteknya ternyata BUMN di tangan sampean sudah menjadi badan usaha milik nenek gua. Kata Erick Thohir.
kata Joko Widodo, karena dipenuhi dengan barisan para jokower, influencer, relawan, menjadi komisaris yang bergaji puluhan bahkan ratusan juta rupiah setiap tahun. Mereka meraup miliaran, belasan miliar dari posisi-posisi mereka sebagai komisaris di BUMN. Dan orang seperti inilah yang ikut antri dalam BTS Meal, yang merasa was-was takut nggak kebagian. Seru. Setelah klarifikasi dan permintaan maaf, perkara dianggap selesai. Di sini saudara, di sini ada yang disebut oleh Ahmad Hosinuddin tadi sebuah ketidakadilan hukum. Bagaimana? Tak ada penyidikan perkara berdasarkan pasal 93 Junto 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Seperti yang dilakukan terhadap Habib Rizik Syihab. Tak ada tersangka, tak ada yang ditahan, semuanya bebas berkerumun. Anda bisa bayangkan peristiwanya serupa, sama-sama kerumunan, Habib dijerat dengan pasal ini, ditahan, disidang, dijatuhi vonis. Orang-orang seperti ini dengan permintaan maaf, perkara selesai. Padahal sama-sama permintaan maaf, Habib Rizik pun sudah meminta maaf. Bahkan sudah bayar denda langsung 50 juta pada kasus kerumunan di Petamburan. Toh tetap kekuasaan melalui jaksa, melalui aparat hukum. Anda tahulah peristiwa dan ceritanya. Ini betul-betul suatu ketidakadilan hukum yang dipertontonkan sengaja dengan sangat telanjang. Padahal kerumunan di Petamburan yang acaranya Maulid Nabi Muhammad SAW diperkarakan. HRS dan sejumlah petinggi HPI dikasuskan. Awalnya juga karena kerumunan ini, HRS sudah klarifikasi dan minta maaf, tapi polisi tidak memaafkan. HRS sudah klarifikasi dan minta maaf, tapi polisi tidak memaafkan. Beda dengan BTS Meal. Pengelola sudah minta maaf dan kasus perkara dianggap selesai. Anda mau nyebut adil di mana? Anda mau mengatakan bahwa setiap warga negara sama di depan hukum. Equality before the law. No, itu cuma teori. Hukum hanya berlaku tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum hanya tajam, keras terhadap orang-orang yang berseberangan dengan kekuasaan dan lemah, terkulai, lunglai untuk istana dan gerombolannya. Ya, itu terjadi. BTS Meal juga menimbulkan ketidakadilan di saat promo makanan artis ini gencar digalakan. Rakyat kecil malah mau dipalak dengan pajak sembako. Padahal rakyat makan seadanya, tidak ada gengsi, tidak ada urusan gengsi, tidak ada urusan dengan status, tidak. Rakyat hanya ingin makan supaya perutnya kenyang, supaya bisa bekerja mencari nafkah untuk anak istrinya, keperluan hari ini atau paling banter besok, tidak untuk menumpuk kekayaan. Dan ini terjadi bahwa rakyat kecil malah dipalak dengan pajak sembako. Padahal rakyat makan seadanya, bisa makan saja sudah syukur. Mereka tak perlu gengsi dan gaya makan ala artis Korea. Sadis ya. Bos, beras, susu, telur, daging, gula, jagung, tepung, ya, buah-buahan, sayur-sayuran, ada 11 macam itu dipajaki. Yang itu terkait langsung dengan kebutuhan rakyat. Nggak ada urusan gengsi di situ. Nggak ada urusan tiru-tiru artis ke top mana. Nggak ada. Dan dipajaki. Yang konon saya dengar sama-sama baca sepintas, katanya dibatalkan karena gaduh, karena bocor. Dan Sri Mulyani, Menteri Keuangan terbalik dunia itu, merasa heran, marah, kok bisa bocor. Akhirnya daripada gaduh dibatalkan. Kalau ini benar-benar begitu, wah dahsyat sekali. Mari kita gaduh terus setiap saat terhadap kebijakan-kebijakan yang sama sekali tidak bijak, ya, sama sekali tidak berpihak pada rakyat. Ketimpangan dan ketidakadilan ini ditelanjang ditonton rakyat. Tak ada uzur bagi siapapun untuk mengindra ketidakadilan ini. Semua bisa karena telanjang, kasat mata, gampang dirasa, gampang dilihat bahwa ini ketidakadilan. Dari sisi hukum,
Tadi HRS dan para yang lainnya membuat kerumunan. Dan dari sisi ekonomi, bagaimana rakyat yang sudah kempang kempis digencat dengan berbagai pajak, dipalak dengan berbagai pajak. Allahu Akbar. Tapi kelakuan pejabat tidak punya malu. Mereka masih saja menganggap kehidupan rakyat baik-baik saja. Ini sini problemnya. Sri Mulyani bahkan mengatakan rakyat terlalu manja. Ya gimana mau disebut manja, Sri? Aduh, Mbok Sri. Kalau kalian, para menteri, pejabat negara, semuanya dibayari oleh negara, oleh uang rakyat. Punya mobil dinas, rumah dinas, mobil BBM-nya BBM dari APBN uang rakyat, sopirnya dari uang rakyat, baju seragam sopirnya pun dibayar dengan uang rakyat. Ya, kalau kamu lewat jalan tol, tiket tolnya dibayar dengan uang rakyat. Kamu pergi berterbangan ke luar negeri naik first class, pesawat first class, dibayar dengan uang rakyat. Kamu menginap di hotel yang dengan hotel mewah dengan presiden suite hotel room, dibayar dengan uang rakyat. Uang sakunya sekian ratus atau sekian ribu dolar per hari, itu uang rakyat. Jadi kamu memang nggak merasa semuanya dibayar uang rakyat. Begitu juga dengan para wakil rakyatnya. Dan rakyat harus berjibaku hidup dengan sangat keras. Jungkir balik, orang Betawi bilang kepala buat kaki, kaki buat kepala, hanya untuk sekedar bertahan hidup hari ini dan besok barangkali kalau ada kelebihan. Dahsyat bos, luar biasa. Mereka tidak pernah berpikir di saat komunitas kecil berbangga dengan BTS Meal hingga sejumlah pejabat ikut mengendorse kebanggaan rakyat makan apa. Padahal para pejabat diamanahi jabatan itu untuk mengurusi rakyat, bukan untuk gagah-gagahan. BTS Meal. Saya baru tahu BTS Meal. Kebetulan tadi siang saya sempat ngobrol dengan anak-anak di rumah BTS Meal. Apa sih? Ini loh, gini loh. Loh, gitu. Dan sorenya saya baca artikel Ahmad Rosinuddin walaupun telat ternyata. Dahsyat sekali. Ini pertontonan ketidakadilan, persis seperti kata Ahmad Rosinuddin tadi. Ada minimal dua sisi ketidakadilan. Sisi ketidakadilan hukum, ya, mereka bikin kerumunan, minta maaf, selesai. Yusri Yunus memaafkan, Polda memaafkan. Tidak ada yang dipanggil, tidak ada yang ditahan, tidak ada yang diperiksa, tidak ada yang diadili dengan pasal-pasal mengerikan. Tidak ada. Sebaliknya, peristiwa yang mirip serupa Habib Rizik Anda tahulah apa yang terjadi. Dahsyat, ini ketidakadilan yang sangat telanjang dan kasat mata. Seorang menteri, Anda bisa bayangkan nggak? Seorang menteri Erick Thohir, Masya Allah, ikut antri bos untuk anaknya. Allahu Akbar. Benar kata Ahmad Rosinuddin, tidak punya malu pejabat kita ini, tidak punya malu. Tidak punya malu, sungguh-sungguh tidak punya malu. Ya Allah, dosa kami mungkin terlampau besar kepada Engkau ya Allah, sehingga Engkau bebankan beban yang begitu berat. Kami diurus oleh para penguasa yang tidak punya malu. Penguasa yang mempertontonkan ketidakadilan secara telanjang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampun, ya Allah. Saudara, Anda mau apa? Kalau saya cuma bisa berdoa. Ya, sedikit bunyi-bunyi beginilah. Mudah-mudahan didengar, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada mereka. Saya Edi Mulyadi untuk MPN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.